Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimah jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menambah bekal amal baik kita untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Setiap detiknya, setiap harinya, kehidupan yang Allah berikan adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyiapkan bekal untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi manakala ada orang diberikan kesempatan umur namun tidak bertambah kebaikannya, malah bertambah keburukannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, orang yang terbaik itu adalah orang yang diberikan umur panjang wa hasuna amaluhu. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang diberikan usia yang panjang tapi yang panjang itu diisi dengan amal-amal yang baik. Sebaliknya orang yang tidak baik, orang yang merugi itu adalah orang yang diberikan usia panjang tapi dia isi dengan amal-amal keburukan. Nah, mudah-mudahan hadir kita di masjid ini untuk melaksanakan solat subuh dan mengikuti kajian adalah dalam rangka untuk melakukan amal-amal kebaikan sehingga kita termasuk hamba Allah yang beruntung nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya tidak lupa kita mohonkan kepada Allah salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah membimbing kita umat manusia agar kita bisa hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat nantinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini mari kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Qasas. Jadi dari 114 surah ada satu surah yang diberi nama dengan Al-Qasas yang artinya adalah cerita-cerita. Nah, cerita yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an tentu tidak sekedar cerita, tetapi perlu untuk kita baca agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ataupun cerita yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qasas adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Allah dalam ayat yang ketiga menyampaikan natslu 'alaika,
kami bacakan, kami ceritakan kepadamu ya Muhammad min naba'i Musa, tentang kisahnya Nabi Musa, wa Fir'auna, dan Fir'aun, bil haqqi, dengan benar. Jadi kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu kisah benar, kisah nyata, bukan fiktif ya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala bil haqqi ya, dengan benar. Kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini adalah kisah yang benar adanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berangkat dari satu pemahaman dan keyakinan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah kisah dalam Al-Quran, itu pasti ada pelajaran, pasti ada maksud daripada kisah itu. Nah, insya Allah di kesempatan ini nanti kita akan mencoba mentadaburi dan mengambil faidah-faidah yang bisa kita temukan di dalam kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih khususnya adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna fir'auna 'ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang melampaui batas kehidupannya di muka bumi ini. Dia banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Di antara bentuk kezalimannya dia menindas rakyatnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Jadi di antara cara yang dilakukan oleh penguasa yang zalim untuk bisa menindas rakyatnya adalah syia'an, menjadikan rakyatnya, menjadikan kaumnya itu terpecah belah. Jadi dipecah-pecah, dikotak-kotak, dicerai-beraikan. Ini pelajaran juga buat kita, agar umat Islam tidak mudah untuk dicerai-beraikan. Karena ketika umat manusia, umat Islam khususnya bercerai-berai, maka di situ kesatuan menjadi retak. Ketika tidak ada lagi persatuan, maka di situ kekuatan umat Islam akan lemah, sehingga mudah untuk ditindas dan lain sebagainya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, karena sudah dikotak-kotakkan tadi, yastad'ifu, dia bisa memperlakukan, menindas sebagian yang lainnya. Nah, di antara korban penindasannya Fir'aun itu adalah Bani Israel. Ya, Bani Israel. Fir'aun ini hidup di Mesir. Kalau kita baca sejarah, awal mula Bani Israel di Mesir itu sedikit, tapi lambat laun makin banyak. Ini yang menyebabkan salah satu kekhawatiran Fir'aun, karena Bani Israel sudah mulai mendominasi ya. Kemudian ditambah lagi dengan mimpi yang kemudian ditafsirkan oleh juru mimpinya, bahwa suatu saat yang akan merebut kekuasaanmu adalah pemuda dari keturunan Bani Israel. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di mana Fir'aun membuat satu kebijakan, yang kebijakan itu sangat zalim. Apa? Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, yaitu membuat satu kebijakan di mana setiap bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir pada masa itu harus dibunuh. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup bayi-bayi lahir perempuan ya. Jadi yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan. Kenapa? Karena ada satu kekhawatiran bahwa suatu saat ada seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan merebut kekuasaannya, yang akan menghancurkan kerusakannya. Dan tiada lain pemuda itu adalah Nabi Musa.
Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana perjalanan kisah Musa mulai dari kecil, mulai dari ia dilahirkan, dihanyutkan ke sungai, kemudian ditemukan oleh keluarganya Fir'aun sendiri yang kemudian diangkat menjadi anaknya, dibesarkan di tengah-tengah istana. Itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat selanjutnya. Namun ulun hendak lompat saja karena kisahnya begitu panjang. Ulun hanya mengambil beberapa potongan kisah saja yang dengan potongan kisah itu kita bisa mengambil ibrah. Nah, dari ayat yang sudah kita sampaikan tadi, pelajaran berharganya bagi kita adalah pentingnya umat Islam itu menjalin persatuan. Jangan mudah untuk dipecah belah. Karena ketika kita menjadi umat yang terpecah belah, maka kita akan mudah ditindas oleh orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam. Itu pelajaran berharga sekali. Kalau kita melihat sejarah, kenapa di antara penyebab kekhalifahan Abbasiyah itu hancur? Karena di dalam internal umat Islam terjadi perpecahan, sehingga Daulah Abbasiyah yang begitu lama berkuasa di muka bumi, hampir 2/3 belahan dunia dikuasai oleh umat Islam pada waktu itu, bisa dihancurkan hanya dalam hitungan waktu yang relatif singkat oleh pasukan Hulaguhan, pasukan Mongol. Hanya dalam hitungan kurang lebih 40 hari, ya, sebuah negeri yang begitu hebatnya mudah dihancurkan karena salah satu faktornya adalah pada waktu itu banyak terjadi perselisihan-perselisihan di dalam internal umat Islam. Terjadi perpecahan-perpecahan sehingga mudah sekali untuk diadu domba dan dipecah belah dan dikalahkan. Nah, ini pelajaran berharga buat kita khususnya umat Islam. Kemudian selanjutnya di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sosok karakter Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa alaihi salam termasuk orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara senjata utama seorang nabi dan tentu orang-orang soleh adalah doa. Maka di dalam ayat ini nanti kita menemukan ada beberapa doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian Allah cantumkan doa itu di ayat ini, di dalam surah Al-Qasas ini. Di antaranya adalah ketika Musa alaihissalam, ya, melakukan satu kesalahan, di mana suatu saat Musa itu jalan-jalan ke tengah kota, lalu mendapati ada 2 orang pemuda dari Mesir dan pemuda keturunan Bani Israel berkelahi. Lalu salah seorang di antaranya itu, yaitu orang dari Bani Israel, minta bantuan kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun menolongnya. Apa yang dia lakukan? Dia pukul musuhnya tadi, dengan sekali pukulan ternyata meninggal. Nah, itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala al-Madinah," dan Musa masuk ke negeri di tengah kota, "ala hinin ghaflatin min ahliha," pada waktu itu suasana kota sedang lengang, tidak sedang ramai, sedang sepi. "Fawajada fiha rajulaini yaktatilani," lalu dia mendapati di kota itu ada 2 orang pemuda yaktatilani, sedang berduel, ya, saling ingin membunuh. "Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi," salah seorangnya itu dari musuhnya, satu orang dari kelompoknya. Yang jadi musuh itu adalah pemuda Mesir, yang menjadi temannya itu adalah keturunan Bani Israel. "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi,"
Lalu temannya ini minta bantuan kepada Musa. Fawakazahu Musa, lalu Musa memukulnya. Faqada alaih, ternyata pemuda yang dipukul oleh Musa itu langsung meninggal dunia. Apa yang terjadi? Sebetulnya Musa tidak hendak membunuhnya, hendak, tetapi kekuatan tangan Musa ini kuat luar biasa. Nah, ini kita dapat informasi Musa ini orangnya kuat sekali. Nanti kita akan menemukan di ayat berikutnya, ketika nanti ada satu kisah perjalanan Musa sampai ke Madian, ketemu dengan dua putrinya Syuaib. Nanti juga akan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah peristiwa itu, Musa alaihi salam berkata, "Hadza min amali syaitan." Ini enggak benar ini. Membunuh orang ini adalah salah satu perbuatan syaitan. Musa sadar bahwa membunuh itu adalah dosa, dan ini tidak lepas dari upaya setan agar manusia melakukan kejahatan yang namanya pembunuhan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Musa mengatakan, innahu aduwwum mudillum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, yang benar-benar nyata. Ini pelajaran buat kita, bahwa kita punya musuh yang tidak terlihat oleh kita, tetapi dia punya peran yang sangat besar untuk menjadikan umat manusia banyak melakukan perbuatan dosa. Siapa itu? Setan. Nah, di ayat 16 di sini ada pelajaran bahwa ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, hendaknya dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Tak ubahnya juga Musa alaihissalam pernah melakukan sebuah kesalahan dengan membunuh seseorang. Maka apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam? Beliau berdoa kepada Allah. Qala, berkatalah Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuninya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, bahwa ketika kita melakukan perbuatan dosa, hendaknya kita segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa saya terlalu besar ya Allah, tidak masalah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, manakala kita mau memohon ampunan kepada Allah, yakinlah Allah akan memberikan ampunannya. Sama halnya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah peristiwa pemukulan yang mengakibatkan terbunuhnya nyawa seseorang, Musa mengaku, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli, untuk itu ya Allah, berikan ampunanmu kepadaku. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun perbuatan dosa yang dilakukan umat manusia, kalau dia mau datang kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yakinlah Allah pasti memberikan ampunannya. Karena di antara sifat Allah itu adalah Al-Ghaffar, Tuhan yang maha memberi ampun. Jadi jangan pesimis dengan dosa yang kita lakukan. Selagi kita mau meminta ampun, bertaubat kepada Allah, insyaallah Allah akan memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh meminta ampunan kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur, Tuhan yang maha memberikan ampun, Rahim, lagi maha menyayangi. Jadi ini sifat yang harus kita tanamkan juga di dalam hati kita, bahwa kita punya Tuhan yang namanya Allah, punya sifat Al-Ghafur, maha memberikan
ampun. Ar-Rahim, Maha memberikan kasih sayang. Jadi Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, jangan berputus asa, dekati Allah, minta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Dahulu kita pernah mendengar kisah di mana ada seseorang yang telah melakukan pembunuhan tidak hanya sekali, tapi berpuluh kali. Ya, kisah ini sudah sangat familiar, di mana ada seorang laki-laki yang telah melakukan pembunuhan sampai berpuluh kali. Diceritakan dalam hadis itu ketika dia sudah membunuh yang 99 kali, ada keinginan bertaubat. Ada keinginan apa? Untuk bertaubat, berhenti dari kebiasaannya suka membunuh itu. Tapi dia nggak tahu caranya, sehingga dia tanya kepada seseorang yang dianggapnya alim, masih terampunikah dosaku yang telah membunuh 99 orang ini? Tapi yang sayangnya ini, yang ditanya ini kada tahu jawaban yang benarnya. Dia jawab, kada bisa lagi, dosamu sudah terlalu besar, nggak ada lagi yang bisa mengampuni dosamu. Jengkel ya, dibunuhnya ulang. Genap jadi berapa orang? 100 orang sudah ia bunuh. Nah, kemudian ketemu dengan orang alim berikutnya. Ketika ditanya, masihkah aku bisa mendapatkan ampunan atas perbuatan dosa yang telah kulakukan? Dikatakan iya. Ketika engkau serius meminta ampunan, insya Allah engkau pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang bisa membimbingku untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia sampaikan, datanglah ke suatu tempat, cari ini, maka engkau akan dibimbing untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, orang itu pun mengikuti saran tadi. Namun di tengah perjalanan orang itu kemudian meninggal dunia. Di sini kemudian terjadi perselisihan antara dua malaikat. Yang satu menganggap ini cocoknya masuk neraka, yang satu lagi ini cocoknya masuk surga, dengan alasan masing-masing. Mau dibawa ke neraka, apa sebabnya? Dia sudah melakukan dosa. Apa dosanya? Membunuh 100 orang. Tidak ada tempat yang lebih pantas baginya kecuali neraka. Ini ujar penjaga neraka. Tapi penjaga surga lain berkata, ini termasuk ahli taubat. Dia sudah hijrah, mau meninggalkan perbuatan lamanya, perbuatan kelamnya. Dia ingin mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunannya. Maka sudah sepantasnya dia dimasukkan ke dalam surga. Lalu di situ dikisahkan, akhirnya diukur mana lebih dekat, tempat kemaksiatan yang ia lakukan ataukah dengan tempat pertaubatan yang ia tuju. Ternyata lebih dekat 1 jengkal ke arah tempat kebaikan. Maka kemudian jenazah ini pun menjadi calon penghuni surga. Ini salah satu kisah inspirasi buat kita. Sebesar apapun dosa kita, manakala kita mau meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita lanjutkan kisah perjalanan Musa selanjutnya. Setelah peristiwa itu, fa asbaha fil Madinah khaifan. Saat itu Musa mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia telah melakukan pembunuhan, dan yang dibunuh itu adalah pemuda Mesir, di mana Fir'aun itu sangat menghargainya, atau termasuk kelompoknya Fir'aun. Maka Fir'aun marah, kemudian berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Musa, dan Musa pun hendak dibunuhnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Musa dengan mengutus seorang pemuda untuk menyampaikan berita penting akan perihal Musa ini. Diceritakan di ayat 20, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Lalu datanglah seorang rajul, seorang laki-laki pemuda, min aqsal Madinah, dari ujung kota. Untuk apa?
untuk menyampaikan sebuah berita penting. Apa beritanya? Qala, dia bercerita kepada Musa, ya Musa, hai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluka. Ketahuilah ya Musa, sesungguhnya pembesar Mesir, ya, Fir'aun dan para penguasa-penguasanya, ya'tamiruna bika liyaktuluka, sedang bersepakat, ya, sedang berdiskusi, sedang mencari cara bagaimana bisa menangkap engkau dan akan membunuhmu. Fahruj, maka larilah, keluarlah dari negeri Mesir ini. Inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku ini benar-benar memberikan nasihat yang terbaik untukmu. Kenapa itu dilakukan? Kalau andai kata Musa tertangkap, pengadilannya pasti bisa dipastikan akan sangat merugikan Musa. Kita tahu Fir'aun itu orangnya zalim. Selain zalim, kejam pula. Pasti peradilan yang dilakukan hanyalah sebuah peradilan seremonial saja. Keputusannya sudah ada di tangannya. Itu ciri-ciri pemimpin yang zalim. Sidang dijalani tapi putusannya sudah ada. Nah, itu hati-hati. Nah, ini nasihat berharga dari pemuda tadi, lebih baik kau lari. Maka apa yang dilakukan oleh Musa? Musa pun akhirnya keluar meninggalkan kota Mesir. Lari kemana? Diceritakan di Al-Quran, lari ke arah Madian, sebelah timur daripada Mesir. Fakharaja minha khaifatan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Nah, dalam keadaan pelarian itu dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dibaca oleh Musa agar diselamatkan dari kaum yang zalim adalah Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ini doa siapa? Nabi Musa. Rabbi, ya Tuhanku, najjini, selamatkan aku, minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim. Ini bisa kita baca agar kita dihindarkan, diselamatkan oleh Allah dari kaum-kaum yang zalim. Seperti halnya Musa serius berdoa kepada Allah agar diselamatkan ia dari orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 22 disebutkan oleh Allah ketika Nabi Musa dalam pengejaran itu dia lari ke Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Nah, Musa ini kada tahu benar Madian itu kayak apa, di mana letaknya, jalannya kemana, kada tahu benar. Maka apa yang dilakukan? Dia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk jalan yang mampu menyelamatkan aku. Nah, di sinilah kita menemukan bahwa salah satu amalan soleh Nabi Musa adalah tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menemukan hadis Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata ampuhnya orang-orang beriman. Luar biasa doa itu. Maka jangan menganggap remeh doa. Berdoalah kepada Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Selain memberikan ketenangan, bonusnya adalah Allah seringkali memberikan jawaban dengan terkabulnya doa-doa kita. Kalaupun tidak diijabah di dunia, yakinlah akan dibalas oleh Allah di kehidupan selanjutnya. Itulah pentingnya kita berdoa. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Semua ibadah itu ruhnya adalah doa. Ketika seorang hamba berdoa itu sedang ada komunikasi
interaksi langsung antara seorang hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentu ibadah yang sangat mulia, sehingga oleh Nabi dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sedikit lagi. Di ayat berikutnya ini dikisahkan tentang bagaimana ketika Musa sudah sampai di Madian. Ya, ini episode ketika Musa sudah keluar dari Mesir dan sampai di Madian. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Walamma warada ma'a Madyan, dan ketika Musa sudah sampai di Madian, tepatnya di mata air yang ada di Madian, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun, dia mendapati ada sekelompok manusia yang sedang ngantri ngasih minum ternaknya. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani, tapi ada satu hal yang membuatnya penasaran. Ada dua wanita yang juga ikut ngantri tapi di kejauhan. Dua wanita sedang ngantri untuk bisa memberikan minum hewan ternaknya. Kemudian Musa berkata, ma khatbukuma, kenapa kamu tidak ikut ngantri di sana? Kok jauh-jauhan? Bahkan terkesan si wanita ini berusaha menahan nih kambingnya yang sudah kehausan untuk segera minum. Tapi kenapa kok nggak dikasih minum? Ditanya oleh Musa, kenapa tidak gabung di sana? Kok jauh-jauh sekali? Qalata, kemudian dua wanita itu pun menjawab, la naski hatta yusdirar ri'a'u, kami nggak bisa ngasih minum kalau yang laki-laki di depan sana itu belum selesai. Kami nggak bisa ngapa-ngapain, mereka badannya kuat-kuat, kami tentu akan tersingkirkan. Jadi udah kami nunggu di belakang aja, kalau nanti sudah selesai masih ada sisa airnya, kami baru bisa memberikan minum hewan ternak kami. Wa abuna syaikhun kabir, dia menyampaikan, kami sebenarnya punya ayah, cuman ayahku ini sudah tua renta, kada bisa lagi menggembala, apalagi ngasih minum ternak-ternak kami yang banyak jumlahnya ini. Itu bercerita dia. Siapakah Syekhun Kabir di situ? Menurut para ahli tafsir, Syekhun Kabir itu adalah Syuaib. Jadi dua wanita tadi itu adalah putrinya Nabi Syuaib alaihis salam. Fasaqalahuma, ketika mendengar jawaban dari dua wanita tadi, maka terbesit keinginan di dalam hati Musa untuk membantunya. Maka kemudian Musa pun turun tangan membantu memberikan minum kepada hewan-hewan ternaknya. Fasaqalahuma, lalu Musa memberikan minum kepada hewan ternak-ternaknya. Summa tawalla ila dhilli, kemudian setelah memberikan minum hewan ternak itu Musa istirahat kembali. Kenapa istirahat? Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa kondisi Musa waktu itu sangat lelah, karena sudah berhari-hari dia lari menghindar kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dari Mesir sampai Madian. Kalau kita baca tafsir, menurut beberapa ahli tafsir, jarak tempuhnya itu perjalanan 8 hari 8 malam jalan kaki, dan Musa nggak punya bekal apa-apa, sehingga yang dia makan itu ya apa yang ada, dedaunan. Sehingga setelah ngasih minum itu tentu lebih capek lagi, sehingga kemudian diceritakan di sini summa tawalla ila dhilli, lalu setelah itu kemudian Musa istirahat bernaung di sebuah naungan. Faqala, sambil berdoa lagi kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya Tuhanku sesungguhnya aku ini orang yang sangat memerlukan kebaikan darimu, maka berikan kebaikanmu kepadaku. Menurut ahli tafsir sepakat
bahwa yang dimaksud khair di situ saat itu yang paling diperlukan oleh Musa adalah at'imah, makanan. Karena Musa memang sudah sangat lapar sekali. Berhari-hari dia hanya makan dedahunan. Ditambah lagi ngasih minuman hewan ternak yang jumlahnya lumayan banyak juga. Sehingga dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki berupa makanan sehingga bisa mengganjal rasa laparnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah udah masuk. Lanjut dikit ya. Nah, pelajaran penting di situ apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 7, Allah menyampaikan, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu sesungguhnya akan datang kepadamu. Itulah yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Ketika Musa membantu dua wanita tadi tanpa diminta loh, tanpa diminta, hanya bercerita kami sedang antri, lalu dia tolong. Apa yang terjadi? Ternyata dengan perbuatan menolong dua wanita tadi, nanti di ayat berikutnya dijelaskan. Pada akhirnya kemudian Musa diundang ke rumahnya Syu'aib. Lalu Musa bercerita kenapa dia bisa sampai ke Madian. Lalu sampai pada sebuah momen di mana Musa ditawari oleh Syu'aib untuk menikahi salah satu di antara dua putrinya tadi. Ini merupakan balasan atas kebaikan yang dilakukan Musa kepada putrinya. Ini memberikan satu pelajaran kepada kita, in ahsantum ahsantum anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan, yakinlah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Wa in asatum 'alaiha. Tapi jika engkau melakukan keburukan, maka keburukan itu yang akan datang kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sesungguhnya banyak pelajaran-pelajaran, namun karena keterbatasan waktu, ya, hanya bisa sampai di beberapa ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, di akhir tadi kita mendapati bahwa Musa memiliki jiwa penolong. Musa memiliki jiwa apa? Penolong, suka menolong. Dan jiwa menolong ini ternyata dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah pun memberikan balasan yang terbaik atas kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga di dalam Al-Quran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita meyakini Al-Quran itu adalah petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mau menjadikan dia sebagai petunjuk kita, lan tadillu abadan, kita tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.